Kemiskinan telah menjadi isu global, di mana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, dan dari pusat maupun daerah. Namun tak banyak program yang idenya berasal dari masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program untuk penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Mulai tahun 2007, pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan atau PPK yang selama ini dinilai berhasil. PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tengah, kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan melibatkan partisipasi desa yang cukup besar. Untuk tahun 2007 misalnya, terdapat 816 desa yang menjadi sasaran lokasi PNPM Mandiri. Tahun 2008, terdapat 994 desa. Tahun 2009, 1059 desa. Tahun 2010, 1188 desa. Sementara tahun 2011, sebanyak 1.392 desa menjadi lokasi pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan. Setiap daerah memiliki kendala tersendiri terkait kebutuhannya akan sarana dan prasarana penunjang di pedesaan. Inilah pentingnya masyarakat menjadi pelaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Kearifan lokal kelurahan dan desa dalam keberhasilan program ini tidak semata-mata program top-down, akan tetapi menggunakan sistem bottom-up yang ramah pada masyarakat tidak mampu. Seperti di daerah Kapuas, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Di tahun 2011, sejumlah kebutuhan masyarakat di desa Anjir Serapat Baru seperti madrasah dan taman pendidikan Al-Quran dapat direalisasikan. Ini sangat membantu warga setempat untuk dapat meningkatkan keilmuan bidang pendidikan dan juga iman takwa bagi anak-anak di desa tersebut. Seluruh pembangunannya dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat. Kalau perencanaan kan dimulai dari desa ya, di mana masing-masing desa itu ada namanya kader pemberdayaan masyarakat desa. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Jadi di mana yang laki-laki untuk memfasilitasi terutama kelompok laki-laki dan campuran. Kemudian ada juga kader pemberdayaan masyarakat desa perempuan, di mana ini untuk mengakomodir dari usulan-usulan dari kelompok perempuan. Di dalam musyawarah desa perencanaan, usulan dari kelompok perempuan nanti dibawa juga di sana untuk disahkan sebagai usulan desa. Nah, di masing-masing desa ini memiliki punya hak dia untuk 3 usulan. Pertama dari kelompok perempuan itu punya hak 2 usulan. Jadi usulan dari kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan, dan yang keduanya itu di luar non simpan pinjam tadi. Begitu juga untuk campuran untuk masyarakat. Jadi ada tiga usulan satu desa. Setelah proses verifikasi nanti dibawa ke kecamatan untuk dibawa dimusyawarahkan dengan usulan-usulan desa-desa yang lain. Di samping pengawasan itu dari eksternal ya, artinya di sini ada BPKP segala macam, juga BPK juga bisa hadir. Nah, terus di kalangan kita juga konsultan atau fasilitator juga mengawasi secara rutin. Ada khusus di tingkat di masyarakat, kita membentuk namanya tim pengawas ya, tim monitoring atau tim pemantau dari kegiatan yang ada. Jadi dari hasil pelaksanaan nanti TPK dan Kades itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan lewat musyawarah desa pertanggungjawaban. Kalau sudah beres semua gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan layak diterima oleh masyarakat, kita lakukan musyawarah desa serah terima. Jadi hasil pekerjaan ini menjadi aset desa benar-benar gitu kan, jadi aset desa. Nah, setelah itu di masing-masing desa untuk memelihara aset yang ada,
itu membentuk juga namanya tim pemelihara. Ke depan kita mencoba mengintegrasikan dari dua perencanaan ini gitu. Nah, tetapi syarat dari perencanaan reguler bisa menyatu antara perencanaan PNPM dengan perencanaan reguler, ada beberapa syarat di desa yang harus bisa terpenuhi. Pertama, harus desa ini memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Nah, mengawali dari ini untuk di Kabupaten Kapuas itu dari 167 desa yang kita fasilitasi itu sudah memiliki 119 desa, itu 119 desa yang memiliki sudah dokumen RPJM desa atau sekitar 71% lah dari jumlah desa yang ada. Untuk perencanaan 2013 gitu kan di Kapuas kita sudah siapkan gitu dengan memfasilitasi dari forum-forum yang ada gitu. Warga masyarakat Desa Anjir Serapat Baru khususnya dan Kecamatan Kapuas Timur pada umumnya yang telah melaksanakan pembangunan dengan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan telah merasakan bagaimana kelanjutan tersebut. Di antaranya peningkatan jalan desa, jembatan titian, dan pembangunan sumur bor serta bak penampung. Wilayah Kapuas selama ini cukup terkendala terhadap ketersediaan air bersih. Letak daerah yang berdekatan dengan pantai memaksa warga mengkonsumsi air payau. Bak penampung dan sumur bor sangat membantu masyarakat karena dapat langsung dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Dengan bantuan dana melalui PNPM Mandiri Pedesaan, beberapa permasalahan dapat diatasi. Dulu sebelum ada PNPM Ibu lah, ini cerita sedikit lah. Sebelum ada PNPM, desa kami ini luar biasa sulitnya. Baik masalah masalah pembangunan, masalah infrastruktur yang lainnya. Kemudian Ibu datang PNPM, melihat pembangunannya apa yang ingin dibangun oleh masyarakat. PNPM mempertanyakan apa yang ingin dibangun oleh masyarakat. Masyarakat kami kaget, kok ini proyeknya dari masyarakat mau membangun, duitnya dari pemerintah. Masya Allah Ibu, RT masyarakat turun semua. Nah, lagian di situ kami ada memimpikan jalan ini Bu, jalan antar desa. Ini jalan antar desa dikabulkan Ibu. Masya Allah, masyarakat luar biasa Ibu. Kemudian berlanjut tahun kedua, apa lagi yang ingin dibangun masyarakat? Fasilitator mempertanyakan masyarakat Ibu, kalau membangun sekolahan itu kada selesai setahun, mungkin 3-4 tahun. Ada mengadakan pekan amal, masyarakat menyumbang padi, menyumbang duit, sampian kalau di desa bisa nangis. Jadi alhamdulillah ada PNPM, setahun berencana, setahun dibangun, jadi menikmati langsung hasilnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ulun kepala desa berterima kasih sama pemerintah daerah, luar biasa Ibu. Tak hanya pembangunan fisik, para perempuan di desa juga bisa memanfaatkan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, sehingga masyarakat lebih sejahtera. Bagi desa kami, PNPM itu sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Anjir Serapat Baru. Sebelum adanya PNPM, desa kami jauh ketinggalan baik bentuknya maupun bagi bangunan. Terus lagi dana, kan ada dana kelompok SPP. Itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk PKK yaitu kami meminjam
uang sebesar 27 juta dari kelompok SPP. Gunanya dana itu kami gunakan untuk mengadakan kelompok kegiatan, yaitu membuat kue, terus kuenya dibagi-bagi di warung-warung, dititip di warung-warung, hasilnya dibagi sama teman-teman. Demikian pula sarana dan prasarana kesehatan. Setelah sekian tahun menggunakan rumah kepala desa untuk melakukan kegiatan, Desa Anjir, Mambulau Barat yang juga berada di Kecamatan Kapuas Hilir ini mendapatkan bangunan posyandu. Tentunya kami kan pendidik posyandu itu di tempat penipu bakal. Jadi gimana? Memang sulit sih, nggak ada tapi menjangkau gitu. Nah, kalau kan ini sudah ada bantuan mudah gitu. Ya mudah. Terus tiap hari aktivitasnya apa aja, Bu? Kalau aktivitasnya cuma sebulan sekali. Ya, apa aja? Penimbangan bayi, habis itu periksa ibu hamil, habis itu beri makan tambahan kepada yang balita. Ya, jadi setelah ada ini terbantu ya? Iya, terbantu. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, suatu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi warga untuk berkiprah memberikan sumbangsi pemikiran, apa dan bagaimana mengatasi kendala yang ada di desa. Program yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memikirkan dan memecahkan problema wilayahnya. Prinsip dasar pembangunan melalui PNPM Mandiri yang mengutamakan partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, serta prioritas dan keberlanjutan ini diharapkan dapat mengentaskan keterpurukan. Ya banyak sekali, saya sebagai pribadi, saya sebagai masyarakat sangat berterima kasih sekali kepada PNPM karena selama ini dengan adanya PNPM banyak sekali yang kita dapatkan. Pertama, kita diajari bagaimana bermusyawarah, bagaimana mengumpulkan pendapat dari masyarakat, bagaimana sama-sama bersama masyarakat memajukan desa. Kemudian juga karena di dalam PNPM kita sebelum melakukan pekerjaan ada pelatihan oleh penyelenggara, jadi kita sebelum bekerja dilatih dulu. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan masyarakat untuk melakukan musyawarah untuk mengatasi berbagai masalah di desa kami. Jadi saya sangat bangga sekali dengan adanya PNPM dan masyarakat juga sangat berterima kasih karena apa keluhan masyarakat selama ini sudah semakin terkurangi. Ya kedepannya karena kita sangat melihat bahwa PNPM selama ini menurut kami sangat berhasil dan banyak sekali membantu kesulitan kami, banyak sekali jalan yang sudah diperbaiki sehingga aktivitas ekonomi kami sudah semakin bagus, kemudian adanya sekolah-sekolah yang diperbaiki, kemudian juga ada perbaikan gizi masyarakat, terutama air bersih yang dulunya susah didapat, sekarang dengan adanya sumur bor yang dibangun oleh PNPM juga sangat membantu sekali. Untuk kedepannya kami mengharap sebagai masyarakat bahwa mudah-mudahan pemerintah bisa melanjutkan program PNPM ini. PNPM Mandiri Pedesaan bagi masyarakat di pedesaan masih terus dinanti. Keterlibatan masyarakat bukan semata-mata berpartisipasi dalam pelaksanaan, namun terlebih terhadap rasa memiliki dan tanggung jawab yang besar terhadap hasil pembangunan.